Pernah nggak sih lu ngerasa temen lu itu berisik banget? Atau mungkin lu ngerasa ini orang kok patuh banget ya sama peraturan? Atau bahkan ada juga yang sok-sok ngatur dalam satu kelompok. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Makanya di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu metode buat ngeliat kepribadian seseorang. Tentu aja karena ini ngebahas kepribadian, gue bakal ngajak orang-orang yang lebih jago tentang psikolog dan kepribadian dibanding gue. Nah, seperti apa pembahasannya? Ini dia. Ya, sekarang kita udah tersambung sama Kowi Noto Sugiarto atau biasa dipanggil Kowi sama Cik Atika Cornelia. Nah, beliau-beliau ini adalah seorang ITHC ya di salah satu bank terkenal lah ya di Indonesia ya. Kowi, Cik Atika boleh dong ngejelasin ITHC tuh kerjanya ngapain? Kerjanya ngapain? Aduh, kerjanya ngapain ya? Kerjanya, kalau kita ngomong secara keseluruhan, kalau kerjaan human capital ya rekrut. Kemudian ngadain training, nyariin kelas, ngembangin orang, cari talent. Terus apa lagi ya? Nanti kayak ada lagi nggak? Organisasinya. Oh iya, ngurusin organisasi juga. Pokoknya semua yang repot-repot yang orang lain nggak mau kerjain, kita kerjain dulu lah. Tapi ini khusus IT ya kok? Khusus IT. Oh, di kantornya emang cuma IT doang yang ada khususnya apa human capital sendiri atau gimana? Kalau secara khusus saat ini mungkin ada beberapa bagian kali ya yang ada juga. Cuman kalau kita ngomong human capital ada satu sendiri yang berdiri itu ngurusin semua. Nah, tapi kita dikasih kesempatan untuk bikin khusus untuk IT. Mungkin karena IT kebanyakan orang juga kali ya. Ini kan menarik ya, Kowi sama Catika ini basicnya adalah IT, terus abis itu S2-nya psikolog ya? Bener ya, psikolog atau psikologi ya? Psikologi, kita bukan psikolog. Kenapa ya? Kok ngambilnya jimpang banget gitu? Nah, Tika dulu lah cerita atau Atika? Sebenarnya gini, waktu S1 pengennya ngambil psikologi. Cuman kata orang, kalau teknik informatika katanya lebih cepat gampang cari kerja. Jadi berhubung aku nggak paham kan, ya kan, daripada ntar udah lulus gitu ya, dengan kapasitas terbatas gitu kan, nanti nggak dapat kerja, ya udahlah ngikutin aja teknik informatika. Nah terus ambil IT tuh, gitu ambil IT, ternyata kan luar biasa ya, IT itu ya, luar biasa sulit ya ternyata. Nah habis itu udah lolos, bukan lulus, lolos, terus habis itu dapat kerjaan kan, kok ya namanya server kan gak gampang ya kalau misalnya, nanti kalau aku bilang gampang aku ditoyor nih sama IT yang lain. Maksudnya gini, kalau problem kan pilihannya adalah kita betulin bugs-nya, atau kalau problem di servernya kita restart aja gitu kan. Pilihannya kurang lebih ya opsinya itu kan. Terus kemudian tertarik sama people kan nggak mungkin dong ya kita kesel sama orang terus kita coba restart gitu kan. Iya. Pengennya juga gitu kan, begitu di restart, begitu dia hidup lagi, rasanya udah nggak nyebelin nih kayaknya nih, udah memorinya udah hilang semua nih, perdebatan kita udah hilang kan, nggak mungkin kayak gitu toh. Nah itu, terus kemudian apa sih ilmu apa sih sebenarnya mempelajari mengenai manusia, karena manusia itu kan unik, nggak ada hitam, nggak ada putih ya. Kalau di informatika kan ada 1, ada 0 gitu kan. Nah dia kan nggak ada 1, nggak ada 0 nih, nggak ada hitam, nggak ada putih, abu-abu gitu. Nah itu serunya. Terus kemudian keinginan terpendam yang dulu sempat hilang, keluar lagi, ngambillah S2 psikologi, magister psikologi. Pas kebetulan Winoto juga pengen ngambil itu. Kalau kamu gimana, Wi? Apa ya, kalau dulu pas awal, nah aku cerita dari awal dulu waktu pengen S1 psikologi juga. Sebenarnya mirip sih sama Atika, cuman kejadiannya waktu itu aku mau ambil S1 psikologi. Nah, ini nih komentar dari orang tua biasanya kan. Kamu masuk psikologi mau ngapain? Lulus ngurusin orang gila, ngurusin orang stres, ngapain? Mending cariin kerjaan yang pasti-pasti gitu kan. Nah, ujung-ujungnya ya udahlah, yang pasti apa? Nah, itu yang waktu 2003 tuh masih tren itu IT. Orang-orang semua ngerujuknya ke sana atau teknik industri. Cuman memang lebih banyak IT waktu itu. Akhirnya ya udahlah masuk ke IT. Nah, kejadian sama nih kayak Atika waktu nyemplung, dipikir IT itu apaan gitu kan. Pertama kali belajar algoritma dan pemrograman, sama kan?
Iya, iya. Nah, Nah, begitu ketemu ambiar ya. algoritma pemrograman, iki opo coba ya. Ngerasa salah jalur ya Udah kok. langkah. Oh, salah banget. Udah kayak semacam, bukannya kalau kita ngomong informatika tuh bikin program ya. Kok bikin program malah pelajarannya adalah langkah 1, langkah Iya. 2, langkah 3. Jika ini maka ini. Apa coba? Nah, di situ mulai kayak aku salah jurusan deh. Gitu kan? Hmm. Cuman akhirnya tetap diterusin, ya kayak Atika, ujung-ujungnya lolos. Bukan lulus doang, tapi lolos doang lah. Lolos. Gitu kan? Begitu lolos dari IT, dapat Eskom, ya udah langsung kerja. Nah, pas udah mulai masuk dunia kerja, ketemu lagi nih sama orang. Oh, ternyata balik lagi ke cerita lama. Aku dulu tuh pengen yang namanya mempelajari tentang manusia. Hmm. Kalau tadi Atika ngomong manusia itu unik, ya itu memang benar. Nggak ada yang sama satupun manusia di dunia ini. Hmm. Cara berpikirnya beda, cara bertindak beda. Itu yang sebenarnya jadi menarik untuk diteliti. Karena kalau sekarang, ini nih, kita lihat kalau ngomong dalam satu organisasi, orangnya macam-macam gitu kan. Betul. Tapi bisa loh, dia ngumpul tapi kerja bareng. Iya. Nah, pas dulu waktu masuk pertama kali, emes tuh, gile. Katakanlah bank segede ini, ternyata orangnya ada macam-macam, berkumpul, banyak, dan bisa mencapai sesuatu untuk pencapaian perusahaannya. Nah, itu kan berarti, wah ini berarti ada sesuatu yang keren nih, untuk kita ngomong. Kita ngomong ada orang bisa kerja bareng dari macam-macam, mencapai satu goal. Masuklah ke sana. Akhirnya aku waktu ngambil jurusan psikologi pun, aku pilih yang industri dan organisasi. Beda sama Atika. Nah, yang di industri organisasi, aku pengen tuh belajar tentang sebenarnya organisasi itu cara kerjanya kayak apa sih untuk mencapai sesuatu. Dan akhirnya setelah belajar itu semakin tertarik lagi dunia psikologi, dunia manusia, akhirnya ngikut training-training macam-macam lah. Gitu. Yang akhirnya mempertemukan kita di sini untuk belajar bareng tentang psikologi sama Atika. Gitu. Jadi gini sih, kenapa aku ngumpulin ini semenjak aku ke kantor yang baru ini, itu sering banget digaung-gaungkan soal DISC. Bahkan pertama kali aku masuk pun, itu aku udah di training tentang DISC. Nah, itu kan katanya tentang apa ya, bisa dibilang jenis-jenis kepribadian lah ya. Nah, sebenarnya DISC itu apa sih? DISC yang aku pahami adalah berangkatnya bukan cuma dari kepribadian, tapi dari sikap yang dia teliti sebenarnya macam-macamnya. Makanya dibagi jadi 4 kan itu kan. Ada D, ada I, S, sama C. Kalau D itu lebih disebutnya apa? Dominan ya? Dominan ya. Dominan, oke. Kemudian I itu influence, terus S itu steady, dan C-nya compliance ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong kepribadian di psikologi ada banyak untuk cara meneliti kepribadian. Ada yang namanya Big Five, kemudian ada apa lagi tuh ya, Tante ya, yang terkait sama psikologi. Jadi kita ngelihatnya bukan cuma jenis kepribadian 4 ini doang, tapi orang itu meneliti kepribadian orang masing-masing itu macam-macam. Nggak cuma dari kacamata yang satu ini. Nah, DISC itu salah satu kacamata untuk melihat dari sisi sikap dan pribadinya. Jadi yang terwujud dalam sikapnya yang kita lihat. Makanya kalau kita ngomong apakah kepribadian seseorang itu dominan, belum tentu loh. Tapi cara dia bersikap dominan itu bisa kelihatan. Nah, DISC akan melihat dari sisi yang lebih kelihatannya. Oh, oke. Kenapa lebih sering dipakai ya? Aku nggak tahu ya. Kayaknya orang-orang lebih terkenalnya DISC gitu ya. Karena setahu aku dia lebih mudah untuk dilihat karena kan berdasarkan dari perilaku kan. Berdasarkan dari perilaku, terus kemudian dalam case-case tertentu, apakah case normal atau case urgent, perilaku seseorang itu pasti akan mudah untuk berubah. Selain yang pertama adalah, ini setahu aku ya, selain pertama adalah karena memang mudah untuk dilihat dari sisi perilakunya, kedua dia cuma ada 4. Dibanding MBTI ya terlalu banyak kan, kalau ini kan hanya ada 4. Jadi orang awam pun lebih mudah untuk melihat, karena kan tujuannya adalah dipahami, aku sebenarnya dari DISC itu apa sih, D, I, S, atau C, terus kemudian Winoto apa sih, adalah tujuannya supaya ketika aku berinteraksi sama Winoto, aku paham nih, oh Winoto itu tipikal orang yang comply, artinya ketika aku berbicara sama Winoto, aku perlu melakukan apa nih, Winoto orang yang dominan, ketika aku berdebat dengan Winoto, aku perlu melakukan apa. Nah,
untuk orang awam itu lebih mudah untuk dipahami. Gitu. Nah, sebelum kita bahas satu-satu nih, Ci. Aku waktu itu pas awal-awal tes DSC tuh katanya dibagi 3 kepribadian ya. Yang masking, habis itu kalau kondisi tertekan gimana gitu. Itu emang orang terbagi dalam 3 itu ya? Biasa dalam kondisi, nanti dikoreksi ya Wi ya kalau ada yang kurang. Biasa dalam kondisi normal, jadi ketika normal nggak ada apa-apa yang aku tunjukkan ke orang lain kayak apa nih. Misalnya nih aku tunjukkan ke orang lain, aku tipikal orang yang aku influence nih. Ya kan aku berusaha, aku menunjukkan ke orang lain bahwa aku tuh outgoing dalam kondisi yang normal. Once ketika ada problem atau ada masalah, atau dalam kondisi yang terdesak, tertekan, ternyata aku berubah dari yang outgoing tiba-tiba aku jadi orang yang dominan. Pokoknya aku maunya ini selesai gitu kan. Pokoknya mauku ini perlu diselesaikan, perlu dijalankan. Aku nggak peduli apa kata kamu, pokoknya ini aku maunya jalan. Tiba-tiba dia jadi seorang yang dominan. Padahal dalam kondisi yang normal itu ya influence. Ya aku berusaha menginfluence orang lain, berusaha untuk outgoing, orang lain maunya apa, aku dengerin dulu, terus aku persuasif dia gitu kan. Ternyata dalam kondisi tertekan, enggak, ini aku maunya kayak gini. Ada satu lagi adalah dalam kondisi yang aku juga tidak secara sadar melakukan itu gitu ya Wi ya, kalau nggak salah yang ketiga ya. Sebenarnya kalau ngomong tiga kan ada satu core yang di dalam diri sendiri, dan itu yang tadi kalau ngomong normal, ada satu lagi di bawah tekanan. Kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan kita istilahnya kalau dibilang kasar adalah keluar aslinya. Iya. Gitu loh. Nah itu yang di bawah tekanan. Satu lagi adalah orang ngelihat kita. Yang terlihat di luar tuh apa sih? Jadi kayak misal aku pura-pura untuk menunjukkan ke orang lain, aku tuh orangnya tuh comply. Jadi aku tuh teratur, aku tuh bener-bener menjaga, hati-hati. Terus padahal belum tentu ya? Padahal belum tentu. Itu bisa kayak gitu. Nah, makanya dibilangnya apa? Cermin istilahnya. Masking ya atau? Ya, cermin. Dibilang cermin. Dilihat orang, dilihat memantulnya apa dilihatnya sama orang. Karena yang ketiga ini trikinya adalah kita sendiri nggak sadar. Ya. Bahwa ternyata kita seperti itu gitu. Tapi orang lain melihat itu. Ya. Nah, boleh nih dibahas satu-satu DSC. Mungkin dari D dulu gitu. D kan dominan ya, seperti namanya dominan. Dia biasanya dia cenderung biasanya direpresentasikan dengan warna merah, which is merah itu kan biasanya berani ya. Kalau kita di Indonesia kan selalu itu kan. Terus kemudian orang-orang yang dominan ini biasanya tuh orang-orang yang apa kata gue itu perlu dilakukan, apa kata aku tuh perlu dilakukan dengan. Jadi kalau dalam satu diskusi atau apa, dia cenderung akan berusaha untuk ngelit. Karena dia maunya itu under kontrolnya dia, gitu. Jadi berusaha untuk mengontrol apa yang ada di luar supaya apa yang dia punya pemikiran, dia punya ide atau apa itu bisa masuk, gitu. Itu kalau yang D. Kalau yang I, ini masih D atau udah? Atau mau nambahin, boleh deh. Mau nambahin boleh loh kok. Aku tambahin dulu deh. Kalau kita ngomong dominan, kita sama-sama ngamatin aja deh. Iya. Kalau kita ngelihat seseorang yang dibilang dominan, apa sih yang dia kejar gitu kan? Iya. Bisa jadi sebenarnya kalau kita ngomong dia terlihat dominan adalah dia memaksakan apa yang dia mau. Itu paling kelihatan. Ya dia punya keinginan atau dia punya maksud, itu maunya itu dilakukan. Orang lain akan melihat itu sebagai dominan gitu kan. Tapi kalau kita ngomong dari sisi positifnya orang yang dominan, sebenarnya dia akan terlihat dia punya tujuan yang jelas. Itu yang positif. Apapun tujuannya, tapi dia tahu dan mau gitu loh. Tujuanku, aku mau melakukan ini. Dia mau fight akan itu. Itu yang terlihat dari sisi dominan. Nah, kalau ngomong ini kan kita nggak ngomong masalah baik jeleknya ya, tapi kalau tadi dijelaskan dari sisi kita ngomong dominan, orang itu maunya seolah-olah kayak maunya dia diwujudkan, itu kan jadi kurang enak dilihat sama orang lain. Wah ini terlalu maksa nih gitu kan. Padahal sebenarnya enggak loh. Kalau orang nggak punya dominan sama sekali, itu juga challenging loh.
Untuk Caranya dia gimana nih berhasil kok? untuk nah kalau dia nggak dominan gitu kan, dia punya maksud, dia Nah, ngelihat orang lain lebih dominan, nah. mundur pas itu. Ya udah, mundur aja daripada konflik gitu kan, udahlah nggak usah lah gitu kan. Tapi kalau orang Itu bahaya dominan juga. berani gitu ya ngadepin konflik. Berani ama enggaknya balik ke orangnya. Tapi Oh. paling nggak kalau kamu ngomong dominan, dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Kayak tadi keywordnya Atika adalah dia punya keinginan, dia mau mewujudkan itu. Lebih ke sananya. Nah, masalah nanti dia berani frontal atau enggak, itu balik ke pribadinya masing-masing. Contoh, misal dia pendiam, ya nggak mungkin lah, mungkin dia langsung ngomong gitu kan, nggak juga. Kalau I gimana, Wah? I itu kan influence kan? Kalau kalian, kayak kalian lah, berdua. Oh iya, Catika kebetulan I juga ya? Ya, Iya. I juga. Kowi bukannya I ya? Itu, aku kedua I. Pertama Oh, S. oke. Itu kalau kelihatan dari luar biasanya ya, Iya. cheerful, happy, terus semangat, gitu kan. Dan memang kalau kita ngomong kuning, dia akan benar-benar meluap energinya ketika ketemu sama orang. Makanya biasa kecenderungannya komunikasinya bagus. Terus bisa mempengaruhi orang lain. Ya, namanya juga influence ya, gitu kan. Iya, iya. Jadi mempengaruhi dan komunikasi itu bagus kalau kuning. Dia lebih peka gak sih? Misalnya keadaan sekitar, itu ngaruh gak sih ke DSC atau ini masalah tergantung orangnya aja? Karena dia mungkin bukan lebih peka ke sekitar, tapi karena dia bisa untuk influence orang, dia berusaha untuk memahami orang itu tuh, karena dia ada tujuan untuk mempersuasif orang kan, menginfluence orang. Jadi dia ngelihat orang itu tuh seperti apa, sehingga banyak yang mengira dia lebih peka dibandingkan yang lain. Sebenarnya nggak juga, atau enggak tuh balik lagi ke orangnya. Dia tuh bisa dibilang kayak gini loh. Tadi seperti yang kata Winoto bilang, energinya banyak kalau dikerumuni atau ketika berinteraksi sama orang lain. Makanya biasanya banyaknya itu kalau itu trainer itu biasanya influence gitu kan. Terus kemudian atau motivator ya itu biasanya influence. Karena dia berusaha memotivasi orang lain nih, berusaha menginfluence orang lain. Terus jadi istilahnya dia itu apa ya? Emang outgoing sih. Kalau orang lihat dia tuh anaknya asik aja gitu kan. Anaknya kalau ngobrol sama dia tuh enak aja gitu. Bisa ngebawa suasana lah, bisa tiba-tiba bisa bercanda di waktu yang tepat gitu. Tadi kan kalau misalnya yang kuning itu, yang influence itu lebih suka berinteraksi sama dunia luar. Berarti kebanyakan yang I itu ekstrovert gitu. Apa ada gak sih I itu introvert? Penelitiannya sih belum pernah nemu ya relasi antara ekstrovert introvert sama dia. Belum. Aku belum dapat sih, tapi nanti kita coba lihat deh kalau yang itu gimana. Oke. Tapi kalau diamatin ya, kalau kita ngomong influence, karena dia memang energinya keluar ya, kalau definisinya ekstro mungkin masih ada nyangkut-nyangkutnya mungkin ya. Tapi ya apakah itu bisa dibilang influence atau sama dengan ekstrovert itu belum tahu. Lihat lagi apakah memang ada hubungan. Itu hal yang berbeda ya? Cara sudut pandangnya beda Cara yang tadi aku bilang. Oke. Nah kalau misalnya S gimana? Kalau S, S. Ya apa tuh? S tuh biasanya tenang orangnya. Seperti namanya steady, jadi ya di situ aja. Diam. Biasanya dia relatif stabil, jadi suka sesuatu yang statis. Kurang suka dengan sesuatu yang dinamis. Jadi kalau pergerakannya terlalu dinamis dia kurang suka. Jadi kalau mau melakukan perubahan dia alon-alon. Alon-alon asal kelakon. Jadi gitu kalau anak Jawa bilang. Jadi dia jangan langsung duduk-duduk gitu. Biasanya dia pelan-pelan satu-satu gitu. Biasanya sih ya tipikal kayak Winoto gini, tenang gitu kan. Orangnya kayaknya gitu kan. Di dalamnya nggak tahu kan. Itu kan yang dia berusaha tunjukkan adalah dia tenang gitu kan pembawaannya. Ya gitu sih kurang lebih ya. Si hijau dia dipanggilnya. Hijau. Kalau C gimana? C atau Kom? C, comply. Kayak namanya ya, comply ya. Tipikal orang yang teratur, suka dengan sesuatu yang
apa ya, jelas dan tidak menyimpang dari aturannya. Ya prosedurnya seperti apa, aturannya seperti apa dia akan ikutin. Ya. Dan biasanya ini gini nih, dia suka karena dia suka sesuatu yang teratur ya. Jadi dia lebih mudah untuk mengkritisi sesuatu orang-orang atau di luaran yang tidak teratur. Gitu. Contoh nih, misalnya dia lagi nyetir mobil gitu kan, kan secara aturannya nih nggak boleh nih belok putar balik gitu kan, tiba-tiba dia putar balik, nanti dia akan gitu aja kok putar balik, pasti dia akan mengkritisi itu, hal-hal kayak gitu tuh. Oh Karena gitu. memang dia suka dengan sesuatu yang sudah ada rules-nya, sudah ada aturannya, udah jelas. Si biru ini dipanggilnya gitu. Tapi dari setiap pribadi itu sebenarnya ada maksudnya cuma ada satu doang yang tinggi atau sebenarnya statistiknya tuh misalnya yang D tinggi, yang C sama I-nya sebenarnya sama kayak gitu. Bentuknya tuh kayak gimana sih? Mayoritas biasanya ada yang lebih tinggi. Pasti ada yang menonjol. Ada yang lebih tinggi, tapi tingginya tinggi sekali atau enggak itu beda-beda tiap orang. Ada yang tingginya tipis banget batasannya. Ada yang tingginya kelihatan gap-nya kelihatan jelas gitu kalau di grafik. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya orang dominannya terlalu tinggi? Apakah kelihatan banget kah sobosi atau apa gitu yang mungkin kita belum tahu? Ya kayak kata Winoto sih, dia tahu apa yang dia lakukan gitu kan. Dia tahu apa yang dia ingin. Jadi itu yang kelihatan banget. Jadi kalau dalam suatu tim biasanya ide-ide dari dia pasti akan kasih tahu. Pasti akan either dia kasih tahu di dalam forum atau dia ngasih tahu kalau dia bukan tipikal orang yang langsung berani ngomong di dalam forum, dia pasti akan ngasih idenya ke orang-orang di sekelilingnya dia. Dia akan berusaha untuk membuat apa yang ide yang dia keluar dari dia itu pasti terlaksana gitu. Karena dia tahu apa yang dia mau. Kalau dominannya terlalu tinggi banget, biasanya dia suka take control. Jadi dia berusaha untuk bukan ngelit ya, kalau ngelit kan mimpin ya. Iya. Berusaha untuk memimpin, tapi dia ingin take control. Jadi semuanya harus ada di kontrol gue gitu. Oh, berarti pada saat dia kehilangan kontrolnya dia ngambek dong, nggak tahu ya ngambek atau apa gitu. Tergantung sih, tapi pasti adalah dia tidak nyaman. Yang bahas pasti tidak nyaman, tapi apakah sampai ngambek itu tergantung dari kedewasaan orangnya ya. Kalau dia masih kedewasaannya masih kurang ya pasti akan ngambek. Walk out biasanya di dalam satu forum misalnya. Tapi kalau kedewasaannya dia cukup, dia akan berusaha untuk maintain ketidaknyamanannya dia. Pasti nggak nyaman kalau I gimana nih Catika? Kan Catika I. Iku udah menembus tinggi. Batas lah ya. Iku tinggi ya. Kalau I-nya tinggi gini. Kayak tadi kita bilang kan demen ngomong ya, demen cerita ya. Outgoing gitu kan. Dia berusaha untuk bisa menginfluence orang lain. Cuma problemnya adalah ketika dia tertekan, jadi ketika dalam situasi yang urgent atau tertekan, banyak omong jadinya. Karena dia berusaha ngeluarin energinya dia. Misalnya kayak, aduh ini gimana ya? Aduh ini kok problemnya belum selesai ya? Aduh kayak gini gimana ya? Ini aku perlu ngapain? Jadi dia berusaha untuk mengeluarkan energinya dia. Jadi kalau orang bilang ini kalau lagi tertekan, kalau dia I-nya tinggi jadi kebanyakan ngomong. Bukannya semakin ceria, Ci. Biasanya kan orang ada juga tuh yang semakin tertekan dia kayak semakin gila gitu, makin ketawa aja. Itu salah satu cara untuk kalau orang lain ngelihat dia ya nggak nyaman gitu, udah tahu lagi tertekan, udah tahu lagi problem kok masih ketawa-ketawa kan ada yang kayak gitu kan. Berarti bukan salah orang I juga ya kalau kayak gitu. Ya emang bawaannya aja. Dia perlu ngeluarin energinya dia soalnya. Kalau S gimana? Kowi nih. Kalau S-nya terlalu tinggi berarti pengertiannya nggak inovatif atau apa sih? Kalau S terlalu tinggi itu keras kepala. Oke. Batu gitu kan dibilangnya. Karena kan dia merasa bahwa ya tadi ini
kan dia steady ya, diem ya. Iya, iya. Ya kalau kamu semakin steady ya, berarti kan semakin diem kan, ya, semakin kaku kan, Iya, iya. ya semakin batu kayak gitu. Oh, Kayak batu kali tau nggak? iya, iya. Itu kan udah dilewatin banyak air, dia tetap di situ terus kan. Nah, itu kayak gitu. Oh, Ya kan, walau air menghadang, dia tetap di situ tuh. berarti kalau Makanya orang coba. I mencoba influence orang S itu susah ya? Ada triknya. Oh, ada. Masing-masing ada triknya sih. Kalau orang C gimana? C yang terlalu C ya. Kalau compliance yang terlalu compliance ya, berarti kalau kamu ngomong meleset 1 mili itu akan jadi ribut sama dia. Karena rigid sama aturan. Jadi benar-benar maunya sama persis seperti aturannya seperti apa. Bagusnya ya teratur. Tapi jeleknya kalau kamu terlalu kaku, ya akan ada beberapa orang yang nggak nyaman lah kalau dibuat seperti itu. Ya contoh kalau kalian tadi kondisinya sebagai I gitu ya, lagi ngomong gitu kan, terus tiba-tiba ngomong, ini aturannya adalah kita nggak boleh ngomong jam segini. Apa yang terjadi dengan kalian? Ya ribut lah, pasti bete. Nah kayak gitulah. Mungkin bukan dianya yang merasakan, tapi orang lain yang merasakan ketika itu terjadi. Cara nanggepinnya gimana sih? Maksudnya misalkan orang C itu ternyata kita perlu ngasih, kalau ngomong sama dia itu perlu ngasih peraturan yang jelas atau apa gitu. Kayaknya kelihatannya beda-beda ya cara perlakuannya ya. Dari masing-masing beda. Kalau kita ngomong pendekatan dari masing-masing DISC itu pasti beda. Kalau D kan berarti kamu tadi perlu nangkep dari sisi maksudnya dia sebenarnya apa, inginnya dia tuh apa sih? Itu yang kamu perlu paham kan? Dan di dalam inginnya pun, itu kamu masih perlu lebih dalam lagi, ingin yang seperti apa. Makanya 5 why itu penting tuh. Oh iya. Dan kamu perlu nanya, kenapa ini dilakukan? Kenapa nih? Sampai kamu benar-benar dapat root cause-nya apa. Nah setelah itu baru kamu bisa ngomong ke dia, sebenarnya ini mau dilakukan apa sih? Dan memang perlu dilakukan atau enggak? Baru kamu bisa masuk lewat sana. Gitu. Nah, kalau I aku nggak tahu tuh. Gimana ya? Kan aku yang punya I. Perlu dikasih perhatian khusus gak sih? Kayaknya kalau aku kan kebetulan I nih. Aku juga kan kadang suka cari-cari spotlight gitu kan. Yang kalian pernah rasain apa? Selain spotlight apa? Catika mungkin. Apa ya? Itu biasanya kalau dia akan stres kalau dibatasi ruang geraknya. Karena dia outgoing kan, dia pengen kenalan ini itu gitu kan. Terus kemudian tadi kalau kamu bilang spotlight, dia pengen punya panggungnya nih kayak gimana gitu. Nah kalau itu semua diambil, ruang geraknya dia diambil, wah ambiar nanti dianya. Gitu. Nah kalau ketemu sama orang I, kayaknya kan dia penting untuk eksistensinya dia ya sebenarnya. Nggak tahu sih, mungkin gitu ya. Eksistensinya dia tuh penting ya. Jadi kita perlu menghargai atau perlu appreciate dengan berangkat dari situ dulu. Bahwa dengan kita nggak setuju ide dia, bukan berarti keberadaannya dia kita nggak setuju juga gitu. Kayaknya ada sih kaitannya gitu sama spotlight tadi dong ya? Nah kalau ngomong sama orang S gimana tuh, Ci? Kan si Atika kan kebetulan di satu unit nih sama Kowi. Siapa tahu punya trik. Gimana yo? Kayak tadi dibilang kalau dia terlalu tinggi kan dia kayak batu kali ya, nggak mau gerak gitu kan. Nah kita perlu tahu tuh yang bikin dia nyaman ada di situ tuh apa gitu kan. Di pinggir kali tuh yang dia nyaman tuh apanya sebenarnya gitu kan. Nah itu yang kita perlu tahu dulu tuh. Terus kemudian sebenarnya S tuh bukan berarti dia nggak mau berubah ya, nggak mau ada perubahan, nggak. Cuman dia tadi dia alon-alon. Nah kita perlu paham nih alon-alonnya dengan timeline yang kita punya atau dengan ide yang kita punya itu bisa match apa enggak. Jadi dia pingin confirm bahwa dengan dia pelan-pelan itu tuh semua itu nggak langsung berubah drastis gitu loh. Jadi dia akan nyaman di situ. Tapi kalau perubahannya terlalu cepat, dia kurang nyaman di sana. Kalau yang C itu gimana sih cara ngadepin? C itu kan karena dia tadi ya, dia
penting buat dia untuk tahu prosedurnya seperti apa, aturannya seperti apa. Nah, kita perlu berangkat dari sana tuh. Terus kemudian datanya seperti apa, faktanya apa nih di lapangan gitu. Ini tipikal-tipikal orang yang detail juga itu, apalagi kalau dia detail dan dia C. Nah, kita perlu bawa nih data di lapangannya kayak apa, informasinya kayak apa, aturannya apa, prosedurnya apa. Dengan kita melakukan ini apakah menyalahi prosedur atau enggak. Berarti kalau misalnya yang C ini berarti aku pikir-pikir nggak cocok ya sama orang E ya. Kan kalau C itu yang tadi pembahasannya tentang kalau dia tuh orangnya saklek lah ya. Katanya sih kalau C sama I dia cocok di kerjaan. Oh gitu. Ya, I jangan ketemu sama I kalau di kerjaan. Nah iya. Akan gosip soalnya ya kan. Nah C ini kenapa cocok di dalam pekerjaan karena C yang akan ngingetin si I kalau dia udah mulai lala-lala. Woi, ini kita punya timeline gini loh. Woi, oke, fine, aku balik lagi gitu. Aku kerja lagi. Nah, I yang membawa suasana juga. Kebetulan suami saya C. Jadi ya sebenarnya semuanya pasti ada apa triknya untuk bisa tetap kompak ya di dalam pekerjaan atau di luar pekerjaan. Nah, kan karena kalian itu kan kerjanya sebagai human capital ya. Nah, penting nggak sih maksudnya dalam satu kelompok itu perlu ada berbagai jenis, kayak ada orang D, ada orang I, ada orang S, atau orang C, atau sebenarnya lebih bagusan satu kelompok itu I aja atau D aja gitu. Coba kamu bayangin satu tim isinya I coba bayangin aja. Satu kelompok isinya I semua. Ini kita berdua doang I ya kan. Udah kayak apa nih di kerjaan, apalagi sekelompok orangnya I semua gitu kan. Kalau sekarang yang kerja leadernya nanti. Aku pikirnya kalau I semua, kalau dari kacamata aku kan ya udah have fun, kayaknya ketawa-tawa doang gitu. Katanya kerjaan beres. Itu teori ya, teori. Beres nggak? Kalau aku lebih prefer warna-warni. Kenapa kok? Kalau dapat pribadi ya. Kalau itu satu warna, contoh nih, kalau tadi kan I semua itu paling kelihatan. Bayangkan kalau isinya, sebenarnya gini sih, ada kebutuhan, kalau memang ada satu tim, memang butuhnya adalah detail, pekerjaannya adalah detail, terus pekerjaannya sesuai dengan aturan, itu memang lebih bagus ada C dominannya. Oke. Jadi banyak yang compliance di sana, kayak contoh misal kalau ngomong pekerjaan-pekerjaan di luaran, auditor, butuh detail dong gitu kan, butuh teliti kan. Kalau itu diisi orang I semua, apa yang terjadi coba? Wow, kita party. Nah, party itu pasti kan gitu. Nah, makanya butuh orang-orang C di sana. Tapi apakah kalau isinya semuanya C, apa yang terjadi? Tidak ada yang ngedrive, nggak ada yang dominan, nggak ada yang bisa menginfluence keluar. Akan beda. Kalau kita ngomong organisasi, pasti perlu beragam. Warna-warni perlu ada di sana. Cuman dominannya mau diisi apa di sana? Mau diisi warna apa yang lebih banyak mayoritasnya? Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, kalau misalnya ada nggak misalnya yang benar-benar orang kepribadiannya itu benar-benar nggak cocok, misalnya satu D, satu I, itu kalau misalnya D-nya jadi bos itu I-nya stres atau gimana gitu? Kalau menurutku semua yang berlebihan pasti nggak baik. Kalau semua masih dalam keadaan normal, itu akan masih bisa jalan. Contoh nih, kalau tadi bosnya adalah C, yang bawahannya atau staffnya itu adalah I. Kan yang I tadi butuh bebas kan, butuh eksistensi, butuh kemana-mana gitu kan. Sedangkan atasannya adalah C yang aturannya gini, ya ibarat tadi, Christian mulai jam 2, diem ya, nggak boleh ngomong sampai jam 3. Wah, itu berbusa itu kamu. Tapi kalau atasannya memang dia melihat aturannya gini, aturannya adalah jam 2, Christian itu nggak boleh ngomong. Tapi dia ngomong, Chris, jam 2 itu kamu nggak boleh ngomong, tapi nanti 2:30 kamu udah mulai boleh, karena jam 2 sampai 2:30 itu ada apa. Kan kamu tahu dong kondisinya. Kalau kamu ya udahlah aku pahamilah, berarti jam 2 sampai 2:30 itu ada sesuatu. Ya udah aku diam dulu, nggak apa-apa. Nah, itu kadar toleransinya itu yang perlu ada. Kalau dua-duanya sama-sama ngotot, itu akan berat. Yang satu ngerasa nggak bebas kok. Gitu. Jadi penting buat kita untuk paham sebenarnya kita tuh apa. Penting juga untuk paham
teman anggota tim kita itu seperti apa. Ya. Jadi sehingga tadi kan sempat tanya kan gimana caranya menghadapi D, menghadapi I, menghadapi F, menghadapi C. Nah penting juga karena satu-satunya yang bisa kita kontrol itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa mengkontrol orang lain gitu kan, nggak akan bisa mengatur. Christian kamu ke kiri ya, kamu ke kanan. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri kan, itu yang ada di area kita. Nah itu penting buat kita untuk paham. Aku tuh apa ya? Aku tuh D, aku tuh I, S atau C ya. Terus kalau kemudian kalau I, oke, aku I yang seperti apa nih gitu kan? Terus ketika ngobrol sama orang lain, aku perlu melakukan apa nih? Jadi kalau misalnya nih ngobrol sama orang yang oke lah dia I, aku I kan. Terus aku ngobrol sama Winoto gitu kan. Ya aku cuma ngomong doang, apapun aku omongin semuanya, padahal aku nggak paham apa yang bikin dia nggak mau berubah, apa yang bikin dia nggak mau bergerak ya. Sampai aku berbusa mungkin sampai rambutku mungkin keriting gitu kali ya. Itu ya nggak bakalan dia paham apa yang aku mau gitu. Jadi penting banget ya kalau misalnya kita tuh tahu tentang DSC lah minimal ya. Seenggaknya gak usah tahu dalam-dalamnya, kulitnya aja gitu. Cara kita ngobrol sama orang, terutama di pekerjaan ya. Biasa DSC ini kalau misalnya di pacaran gimana tuh Ci? Atau kok? Itu kan pasti challenging ya. Misalnya yang ceweknya misalkan C, yang cowoknya I. Nah kan kalau I kan biasanya leha-leha kan. Misalnya nih C, cewek kamu C gitu, misalnya kamu I gitu kan. Kita janjian nih jam 10 teng ini ya, kamu jemput saya gitu kan. Dianya sudah jemput kamu, kamunya masih baru mau mandi. Bentar ya, aku habis telepon temenku, habis ini aku mandi dulu ya, kamu tunggu dulu. Gimana rasanya? Dia jam 10 loh cewek ya. Jam 10 dia udah belain bangun jam 8 gitu kan, dandan butuh 2 jam cewek gitu kan. Jam 10 dia udah standby nih untuk dijemput gitu kan. Telepon kamu jam 10, bentar aku baru bangun, aku habis telepon temenku sebentar. Gimana rasanya? Jadi kalau sebagai I kan kamu perlu tahu nih, cewekku C nih ya, cewekku C itu biasanya orangnya nih on time nih jam 10 oke, berarti ya kalau kamu butuh waktu setengah jam ya berarti aku jam setengah 10 aku udah bangun, udah mandi segala macam, aku udah berangkat jemput dia gitu. Justru kamu jadi lebih paham toh mau ngapainnya juga. Kalau misal katakanlah dia tipenya apa, kamu mau ngapain jadi lebih tahu komunikasinya gimana, orang dominan komunikasinya gimana. Ngomong-ngomong kayak cewek aku C dah. Aku sering domelin juga kelas. Untuk tahu kita itu DISC itu ada webnya atau apa Kowi atau Catika? Kalau alat tesnya ada sih. Alat tesnya ada. Nggak tahu kalau webnya belum pernah nemu sih. Tapi kalau alat tes itu ada. Alat tes ini gimana? Kuesioner. Kuesioner. Kayak kuesioner, iya. Kuesioner terus nanti kamu dihitung, digambar gitu. Kowi atau Catika ada gak mungkin kita bisa bagi-bagi ke teman-teman kalau mau coba-coba gitu? Paling itu formnya ada sih. Nanti kalau dicari sih kayaknya ada. Nanti kalau misalnya ada. Tapi paling kalau di luaran kayaknya banyak deh. Di luaran kalau kamu tes yang online banyak. Udah banyak ya? Banyak. Satu lagi pertanyaan aku, berarti jangan-jangan DSC ini dites pada saat psikotes ya? Misalnya aku ngelamar sebagai audit, aku dites dulu nih psikotes, dia cocok gak nih kerja jadi audit? Gitu gak sih atau enggak ya? Kalau kita ngomong DISC ini mungkin nih kalau kita ngomong masuk ke perusahaannya ini ada dua hal. Kalau kamu ngomong psikotes itu kan benar-benar kamu ngelihat dari sisi Kristen itu seperti apa. DISC ini kan nanti cara bersikapnya Kristen seperti apa. Jadi bukan langsung melulu kalau kita masukin orang C itu pasti audit, enggak. Belum tentu seperti itu. Tapi dengan katakanlah nih kan kalian ada ngetes yang numerik, verbal gitu kan. Kemudian apa tuh yang deret, yang kalian ada kertas panjang gede banget, terus ngitung angka, jumlah-jumlahin itu kan. Iya. Itu sebenarnya kan diukur juga bagaimana kamu teliti nggak, terus di bawah tekanan seperti apa, konsisten nggak, itu kan dilihat juga oleh perusahaan. Jadi kayaknya sih dua hal yang berbeda yang dilihat ya. Kalau misalnya kita lihat dari balik lagi ke kerjaan gitu, berarti semakin tinggi jabatan seseorang, berarti dari human capital sendiri mesti dilihat dong dia
D-nya harus lebih tinggi gak atau gimana? Atau sebenarnya itu nggak dipeduliin kalau misalnya itu nggak Kalau dipeduliin? menurut aku sih enggak ya. Menurut aku sih pribadi enggak. Karena itu akan lebih ke style nanti waktu dia berkomunikasi sama berinteraksi sama orang lain. Jadi bukan apakah yang namanya leader itu selalu D, belum tentu. Oh. Apakah leader selalu C, belum tentu. Itu cuma dari cara perilaku aja, nggak menentukan leader perlu apa. Oke. Oke deh, Kowi sama Catika, makasih ya udah ngeluangin waktu nih buat sharing. Nanti mudah-mudahan bisa sharing lagi lah pembahasan yang lain kayak gitu. Ya. Oke, makasih ya. Makasih. Dadah. Dadah.